Halo, selamat datang di Ruang Ganti Old Trafford. Episode ini kita akan membahas tentang berita terbaru seputar MU, di mana akhirnya ETH setelah melakukan peninjauan selama 2 minggu kurang lebih, manajemen Ineos akhirnya memutuskan untuk Erik ten Hag stay dan melanjutkan program yang telah dilakukan dari musim 1 dan musim kedua kemarin. Sesuai dengan keinginan kita semua, atau mungkin mayoritas fans MU juga menginginkan untuk ETH stay, mengingat project-project yang dilakukan atau proses yang dilakukan menurut Anda pribadi sih juga grafiknya itu selalu naik, walaupun di musim kedua ini kita mengalami musim terburuk. Bukan terburuk bukan cuma ini saja, tapi juga terburuk sepanjang masa mungkin ya, dalam beberapa dekade terakhir. Dan selisih gol yang minus juga kan, tetapi ada prospek kemajuan sih sebenarnya sih. Terus dengan berkembangnya pemain-pemain muda seperti Kobbie Mainoo dan Garnacho yang selalu diberikan kesempatan berkat penampilan apik dari kedua bocah SSB Carrington ini. Mungkin manajemen Ineos juga melihat fakta di lapangan dengan beberapa tersedianya pelatih yang kurang kompeten sih, belum bisa membuktikan pelatih-pelatih tersebut untuk layak menangani MU untuk musim berikutnya. Yang paling digembar-gemborkan, paling banyak dimuat media itu adalah Thomas Tuchel karena tidak meneruskan pekerjaannya di Munchen, karena Munchen sudah mengambil Vincent Kompany, pelatih Burnley, yang bahkan membawa Burnley musim ini degradasi. Terus Hansi Flick juga sudah deal ke Barca, praktis tinggal menyisakan Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, dan kemungkinan Gareth Southgate sama Mario Pochettino kan. Dengan kandidat-kandidat tersebut, Anda pribadi juga nggak srek, lebih memilih ETH stay. Isu terakhir kan Thomas Tuchel sempat mau untuk menangani MU, tetapi update terbaru beliau menginginkan untuk rehat sejenak musim ini, sehingga tinggal menyisakan De Zerbi, Poche, dan mungkin Southgate. Dari ketiga itu, untung saja Ineos juga tidak yakin dengan ketiga kandidat tersebut. Jadi peninjauan yang cukup lama juga sih untuk akhirnya memberi kepastian untuk tetap bersama Erik ten Hag, bersama untuk melanjutkan project-project dengan investasi ke pemain muda. Ada 5 kebijakan baru dari Sir Jim juga kan, dimana tidak boleh mendatangkan pemain di atas 25 tahun dan tidak ada Los Galacticos. Kalau tidak ada Los Galacticos, saya setuju, karena di era Sir Alex dulu juga begitu. Kita yang membuat pemain menjadi besar, bukan kita mendatangkan pemain besar. Terus kalau untuk tidak mendatangkan pemain di atas 25 tahun, aneh kurang setuju, karena beberapa pemain matang itu kan bisa di usia 28, 27, 29 itu kan puncak karir dari pemain kan. Semoga bisa dikaji ulang, atau mungkin hanya hanya isu-isu yang beredar saja, tidak pasti dari dalam manajemen, kita juga tidak bisa memastikan. Dan kabar terbaru dari Om Fabrizio bahwa ETH sudah disodori kontrak baru, entah berapa musim belum dikabarkan untuk detailnya kan.
Sepertinya Ineos juga percaya dengan kepelatihan Erik ten Hag. Ineos juga percaya dengan proyek yang dilakukan ETH, prosesnya. Musim pertama kita bisa membawa pulang Piala Kebo, musim kedua kita dapat Piala FA, tapi ini semua bukan tentang piala, tentang bagaimana sistem ETH berjalan. Ya, walaupun di musim kedua kita tersyok-syok, kita selalu berusaha keras, bahkan untuk melawan tim-tim championship pun kita selalu dibikin repot. Untuk musim ini sendiri mungkin juga banyaknya kasus cedera juga bisa menjadi pertimbangan juga sih dari Ineos untuk mempertahankan Erik ten Hag. Tapi Anda pribadi juga menyetujui dengan opsi-opsi kandidat yang tersedia, ya cuma seperti itu. Jadi ya pilihan terbaik memang mempertahankan ETH dengan semua pemain yang sudah mengenal sistem taktik semuanya. Untuk kandidat yang tersedia seperti Roberto De Zerbi pun belum bisa membuktikan kemampuan kepelatihannya karena hanya menangani Brighton selama berapa ya, 2-3 musim terakhir mungkin ya. Bahkan musim ini pun juga tidak bisa dikatakan bagus setelah kehilangan beberapa pilar. Setelah kehilangan beberapa pilarnya seperti Moses Caicedo itu kan, Alexis McAllister. Terus kalau Pochettino seperti yang kita tahu di Chelsea sebenarnya sudah mulai nyetel di beberapa pertandingan terakhir kan. Cuman mungkin takutnya terlalu banyak merubah sistem yang sudah jalan. ETH sendiri kan sudah 2 musim dan menghabiskan banyak uang pula untuk membeli pemain yang dia inginkan, untuk menjalankan sistem yang diinginkan. Jika kita mengganti pelatih lagi, maka akan mengulang semuanya dari awal lagi, dan itu memang tidak efisien. Terus untuk kandidat terakhir seperti Gareth Southgate, ya untuk timnas saja dengan pemain-pemain dari Inggris yang luar biasa saja, penampilannya masih tidak penampilan tidak meyakinkan. Bahkan di beberapa uji coba terakhir sering kalah. Masa iya kita harus mengandalkan pelatih yang bahkan menangani pemain bintang saja nggak bisa kan? Apalagi untuk melatih MU di mana semua tekanan itu besar, tekanan dari media, dari publik Inggris, dari seluruh dunia, dari mana-mana itu selalu luar biasa karena MU nggak makan kan. Jadi saya yakin nggak akan mampu. Semoga dengan bertanya Pak Erik mampu membawa MU menjadi lebih baik. Walaupun kita harus bersabar mungkin untuk 1-2 musim atau bahkan 3 musim lagi, karena membangun pondasi kan juga memerlukan waktu. Semua perlu proses dari manajemen, dari manajer, dari semua staff. Harus kompak, harus satu visi untuk bersama memajukan MU, mengembalikan MU kepada tempat sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Glory Manchester United.